Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Rahmat NH Channel. Semoga teman-teman semuanya yang menonton video ini diberikan kesehatan dan dilancarkan selalu rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Nah ini guys, semakin seru nih guys. Akhirnya FA menjawab tantangan dari Elky Laufam. Nah ini semakin panas dan semakin seru saja ya guys ya. Oke, tidak usah menunggu lama, kita langsung saja menuju ke video yang pertama. Saya umumkan, Elky itu omong gede, nggak ada keluar uangnya, ya. Omong gede ini, nggak pernah ngeluarin uang buat Agus. Cuma bawa berobat gratis. Saya lihat dokternya bukan dokter ahli, karena saya cari ahli kornea dan retina, nggak ada. Ya ya. Jadi cuma dilihat doang, nggak ada di paling biaya cuma 300.000 gratis. Dokter kulit ya, dokter kulitnya hanya cuci aja. Nasihat saya kenal baik semuanya. Tidak pernah ke Singapura, omong gede. Jadi mereka udah nggak keluar uang, tapi merasa susah. Ya udah kalau udah susah, nggak usah bela-bela orang susah, gitu. Ya. Siapa yang mau ngomong Elky? Yudo, Pio. Udah jangan banyak omong deh, gitu. Mau ngomong apa? Statement Elky. Nggak ada keluar uang, nggak capek, malah dipromosiin kantornya. Malah dipotong pita. Agus tuh pahlawan Elky. Ya. Jangan bikin malu Elky. Jangan bikin malu. Malu kamu. Kecuali kamu keluar uang 500 juta buat Agus. Ini nggak ada keluar apa-apa. Ya. Itu jangan main-main ya. Si Yudo itu gua laporin lu ya. Gua laporin polisi lu. Wawa pun dihina-hina. Masa ada orang jangan datang nanti habis buahnya, habis bungkus segala macam, itu nggak benar. Udah tegur dia itu. Ternyata orang yang mengaku sebagai kuasa donatur yang namanya Pablo, yang menyetujui sumbangan ke NTT melalui podcast dengan Denny Sumargo, Nopi dan Gary, hanya 2 orang yang memberi kuasa donaturnya. Mereka malu. Saya tanya, mana kuasamu, tanda tanganmu dibawa kemarin, katanya segini. Ya, langsung dilaporkan sama mereka-mereka ini. Dilaporkan. Kedua, ternyata mereka lebih dulu menghabiskan uang itu daripada mencabut gugatan. Mencabut gugatannya belakangan. Setelah Farhad Abbas memberi ultimatum. Lu nggak cabut lu, ternyata dicabut. Dan mereka kuasa donatur ini menggunakan pengacara-pengacara yang anarkis, yang kriminal, sehingga dilaporkan oleh Denny karena menganiaya, memukul. Sekarang aja orang bentak aja bisa diproses hukum, apalagi sentuhan fisik. Benar ya? Itu fisik. Ayo para netizen, para pendukung. Waduh guys, semakin seru aja nih guys ya. Nah ini kira-kira ya guys, kalau Bapak Alvin Lim ini masih hidup, kira-kira FA berani gak yang ngomong kayak gitu? Ini lagian kenapa coba ini wartawan rajin amat ini ke rumah Bapak ini. Ngomong-ngomong ini Bang FA ini katanya mau bawa Agus ke Singapura, mana kok sekarang kok kayaknya nggak ada tuh, katanya Agus suruh persiapan mau ke Singapura. Ini nggak ada. Nah ini guys, menanggapi video ini ya, ternyata Bang FA ini menyenggol Bang Pablo. Nah ini akhirnya Bang Pablo menanggapi video ini. Oke, ini videonya. Untuk sebagai edukasi ya, bahwa di dalam keadaan persidangan kemarin, saya mendapatkan informasi bahwa di kursi penonton itu penuh dengan orang-orang pendukungnya FA. Dan itu adalah kebiasaannya FA. Setiap dia sidang, dia selalu ajak banyak orang. Dia selalu ajak banyak orang yang tidak berkepentingan untuk membuat kerusuhan di dalam persidangan, memancing emosi lawan, agar lawan terpancing emosinya, akhirnya dia akan mendapatkan poin plus. Saya kenal FA itu bukan sehari 2 hari. Jadi saya tahu betul, saya paham betul siapa ini orang. Saya tahu betul bagaimana cara-caranya dia ketika dia menangani suatu perkara. Jadi orang-orang ramai di dalam persidangan kemarin itu orang-orangnya dia semua. Saya ingin sampaikan itu adalah orang-orangnya dia.
yang membuat rusuh, yang teriak-teriak, menyoraki proses persidangan di saat kuasa donatur berbicara, disoraki. Itu adalah cara-cara yang selama ini dia buat. Lalu kalau dikatakan bahwa Pak Dodi gebrak-gebrak meja, tidak ada satupun aturan di dalam tata tertib persidangan yang melarang seseorang gebrak meja. Betul, betul. Kalau ada, maka saya bersedia untuk minta maaf untuk persoalan Pak Dodi gebrak meja. Tapi saya yakini tidak ada tata tertib seseorang dilarang untuk menggebrak meja. Setahu saya, itu adalah ekspresi. Ketika kita gebrak meja, itu adalah suatu ekspresi saat kita memberikan argumentasi di dalam persidangan. Dan kebebasan seseorang menyampaikan argumentasinya itu diperbolehkan seluas-luasnya oleh hakim, oleh majelis hakim di dalam setiap proses persidangan. Jadi, kalau nggak ngerti, jangan ngomong, jangan membangun opini yang seolah-olah menganggap kau itu paling hebat. Yang jelas, kemarin di dalam persidangan, kuasa hukum donatur telah mencabut. Silakan, kau mau lakukan lagi upaya hukum lanjutan, mau kau laporkan kah, mau kau gugat lagi kah? Kami tidak akan gentar satu langkah pun. Kami lawan, kami kejar. Untuk anak-anak saya, untuk orang-orang yang saya rawat, untuk orang-orang yang selama ini ada di yayasan saya akan tetap berjuang sampai kapanpun. Karena gimana pun saya punya anak asuh ya guys. Anak asuh saya 5. Dan mereka tuh butuh saya. Kalau saya nggak bisa survive untuk tetap fight, untuk tetap berjuang mencari uang, kasihan mereka. Saya akan tetap bertanggung jawab sampai mereka dewasa. Apapun itu resikonya. Gak apa-apa orang mau jatuhkan saya dengan cara apapun, tapi saya percaya Allah itu maha adil dan hukum tabur tua itu pasti ada. Itu guys, maafkan saya agak sedikit mellow karena jujur mungkin kalau dibilang sudah lelah, sudah sangat lelah karena sudah berjalan 4 bulan, case ini nggak selesai-selesai. Dan bantu doa ya guys, saya mau umroh dan nanti masalah cepat selesai karena permintaan saya sama Allah cuman semoga masalah ini cepat selesai dan berakhir dengan baik-baik aja. Amin amin ya robbal alamin teh. Pokoknya kita doakan yang terbaik ya, agar kasus ini cepat selesai. Ya 4 bulan loh guys, bayangin. Makanya sampai Teh Novi itu sampai nangis-nangis ya, mungkin capek ya, kesel juga gitu loh. Nah ini ternyata guys, dari video ini ya, oh ternyata banyak ya nih komentar-komentar dari netizen guys. Ini ada yang membela Teh Novi dan justru wah kok ya ada yang menghujat Teh Novi juga ya. Ini ada netizen guys yang komentar seperti ini, drama lagi. Gary sama Densu udah diem, ngapa yang ini gak bisa diem ya? Nah ini guys, terus yang selanjutnya bilang katanya duta klarifikasi. Waduh, kok ada komentar-komentar ini ya guys ya? Ya itu hak-hak mereka sih guys, mau ikut dukung Teh Novi atau enggak, ya hak-hak mereka ya guys. Tapi di sini aku hanya bisa mendoakan mudah-mudahan Teh Novi diberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan ya, khususnya dalam menghadapi kasus ini, dan mudah-mudahan Teh Novi nanti di perjalanan umrohnya diberikan kelancaran sampai pulang ke Indonesia lagi, dan mudah-mudahan nanti setelah Teh Novi pulang umroh kasus ini bisa segera selesai. Jadi gitu aja sih. Air susu dibalas air tuba, itulah Gary. Kalau saya langsung menunjuk itulah Gary. Air susu dibalas air tuba. Sejelek-jeleknya Novi, ya, sejelek-jelek Novi tidak pantas dia melakukan hal itu. Ingat Novi yang membawa dia, digaji sama Novi supaya sama-sama dalam yayasannya, atau di belakang dia menelikung. Bahkan ini informasi dari pasti semuanya dilarang berkomunikasi dengan Novi. Akhirnya saya ketahuan setelah datang ke kantor saya, diminta sama Novi telepon Ancel gampang-gampang, nggak diberikan. Akhirnya Novi maksa, kan kita minta bantuan kepada beliau, kenapa nggak dikasih?
dipaksa dikasih. Jadi ada hal tertentu dilarang untuk berkomunikasi, termasuk kepada setara. Setara itu dikasih nomornya juga untuk secara khusus, termasuk teman-teman yang lain. Jadi antara kita kuasa hukum yang satu dan yang lain itu terputus. Lo kan lucu dong. Ya namanya kuasa hukum mau ring satu, ring tinju kayak apa, kan saling mengisi dong komunikasinya. Sehingga apa yang harus disampaikan itu kalau sudah berkoordinasi, kita berikan pendapat-pendapat hukum supaya dilaksanakan oleh yang bertugas di lapangan, terputus. Nah itu yang buat saya mundur. Siapa pelakunya ya dia. Jadi biar tahu media jangan hebat Gary, no, joblok. Kalau saya ngomong apa adanya karena saya lihat fakta. Ya. Berarti pertemuan kemarin kesini itu ada pembicaraan tentang yayasan dan gini. Saya sudah mengamati dari awal. Ya. Makanya Novi saya katakan, Novi kau hati-hati karena orang yang terdekat kau akan makan dirimu. Karena saya lihat sudah tidak baik. Pura-pura senyum di depanmu, di belakang kau dilipat. Nah ini kejadian ini. Itu sudah saya ingatkan. Tapi Novi kan orangnya kan begitu, dia nggak lah bagaimana, tapi nggak yang bersambut terus. Berapa kali mengajak ketemu dengan saya tuh dibentengi oleh yang namanya Gary ini, supaya tidak bisa berkomunikasi karena udah tahu saya tuh kalau udah ngomong tuh kalau nggak cocok sih nggak cocok gitu loh. Nah inilah peristiwa yang terjadi. Nah sekarang masalah yayasan ini. Nah setelah ini disampaikan sama Novi tadi malam dan kemarin ya, bersama dengan kuasa hukum juga kita ngobrol-ngobrol di sini. Ya. Wah ini benar-benar ini ya. Air susu dibalas air tuba. Dan dengar tuh. Tapi kira-kira ini Bang Gary minum air susunya siapa nih guys? Bercanda guys. Oke guys, menanggapi video barusan yang sudah kita lihat, gimana nih menurut kalian? Perkiraannya masalah Agus ini akan selesai berapa tahun guys? Apa mungkin dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun? Tapi ini kalau kasus Agus tamat, ini sepertinya dunia TikTok akan sepi nih guys. Kasus Agus makin melebar kemana-mana. Ini akhirnya FA dan Elky Laufam berdebat ya guys ya. Nah ini ternyata setelah munculnya video Elky Laufam yang menantang FA, akhirnya FA buka suara menjawab tantangan dari Elky Laufam, dan di sini ternyata sangat menakjubkan sekali ya jawaban dari FA. Ya mungkin kayaknya kasus ini sepertinya bakal masih panjang lagi guys. Nah ini ya sampai gimana ya, sampai tensinya sampai tinggi guys ya, gimana lagi ya. Tapi kok rasanya ini penasaran ya, ingin terus melihat kasus Agus ini. Oke, terima kasih guys. Oke guys, jadi gimana pendapat kalian setelah menonton video barusan? Silahkan jika ada pendapat dan komentar langsung saja tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru khususnya masih tentang kisruh uang donasi Agus Salim. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini dan nantikan video terbaru dari kami selanjutnya.